Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pamel Hamdani dengan NPM 247810153. Di sini saya akan membuat sebuah tugas. Saya akan mengkonfigurasikan untuk tugas yang pertama. Di sini saya akan mengkonfigurasikan hostname ke router dan switch dengan display nama. Lalu yang kedua, dia mengkonfigurasikan enable script untuk router dan switch-nya. Lanjut saja teman-teman. Di sini saya akan memberikan hostname di setiap router dan setiap switch sesuai dengan hostname-nya masing-masing. Lalu saya akan mengkonfigurasikan script. Saya akan mengkonfigurasikan enable script-nya. Nah, kita masuk ke router pertama. Kita no. Lalu enable. Nah, di sini kita membuat nama untuk router yang pertamanya, kita samakan dengan yang nama yang di atas ini. Jadi hostname-nya core router 1. Ya, kita samakan. Lalu setelah memberikan nama, kita akan melakukan enable script Cisco. Nah, seperti ini teman-teman. Dia setelah memberikan nama, dia akan kita konfigurasikan enable Cisco-nya. Lalu kita lanjut ke router yang kedua. Enable config. Sesuai nama yang di atas ya teman-teman. RTR3. Kita masukkan, kita konfigurasi enable script Cisco. Setelah itu kita mengkonfigurasikan nama buat switch-nya. Ini kita switch 3. Kita enter. Setelah itu kita masukkan ke router selanjutnya. Configuration. Hostname-nya kita samakan juga. Enable setelah itu kita berikan Nah teman-teman, kita enable script Cisco semua. Pokoknya semua kita berikan nama, lalu kita berikan konfigurasikan ke enable script Cisco-nya.
SW1 set create. Maaf, salah. Enable set red. Nah, kalau dia ini penulisannya salah, dia akan invalid, teman-teman. Jadi, teman-teman harus memperhatikan juga. Lalu selanjutnya kita enable secret Cisco. Lalu yang terakhir switch-nya switch 4 enable nah ini teman-teman, kita sudah menjalankan tugas yang pertama, yaitu mengkonfigurasikan hostname ke semua router dan switch. Kita sudah memberikan nama satu persatu. Lalu yang kedua, kita sudah mengkonfigurasikan enable script Cisco-nya. Jadi di setiap nama, setelah kita memberikan nama, setelah kita mengkonfigurasikan nama, kita akan mengkonfigurasikan enable script-nya. Seperti itu, teman-teman. Lalu di tugas yang kedua, kita akan memberikan VLAN ataupun VLAN nama, display, lalu mengkonfigurasikan port, semua port ke PC, lalu mengkonfigurasikan SVI dan DHCP-nya ke switch 2 dan semuanya. Lalu kita atur DNS-nya server. Jadi DNS servernya itu akan ke server 192.168.90.2. Lalu kita akan ke VLAN ke switch 2-nya untuk mendapatkan IP address secara otomatis. Setelah itu kita akan mencoba menghubungkan antara PC 1 dengan PC 2. Jadi nanti VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30 ini PC-nya yang ada di VLAN 10, 20, 30 ini bisa saling berhubungan seperti itu teman-teman. Mungkin cukup dari saya. Di video selanjutnya saya akan menghubungkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 ini sehingga PC di VLAN tersebut bisa saling terhubung satu sama lain. Terima kasih. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan dari video saya sebelumnya di tugas yang pertama. Di tugas yang kedua ini kita akan membuat ini teman-teman. Nih, memberikan nama VLAN, lalu membuat otomatis konfigurasi ke PC, konfigurasi SVI NDHCP, lalu
DNS-nya nanti merujuknya ke server 192.168.9.2 dan nanti kita akan mencoba menjalankannya. Apakah VLAN 10 dan 2030 ini isinya akan bisa saling terhubung. Langsung saja, saya sudah membuatnya dan saya akan menjelaskan kepada teman-teman. Ya, pertama kita masuk ke Nah, ini teman-teman. Kita membuat VLAN-nya terlebih dahulu di Swiss 4. Nih, VLAN 10 dengan hostname itu dengan namanya itu VLAN 10, lalu VLAN 20 dengan hostname-nya VLAN 20, VLAN 30 dengan hostname-nya VLAN 30 seperti itu teman-teman. Nih. Jadi kita membuat dulu VLAN-nya terlebih dahulu. Setelah itu, setelah kita membuat VLAN, lalu kita akan membuat interface rank-nya. Dia dari Swiss ini ke PC. PC 8 dan PC 9 ini teman-teman. Nah, PC 8 dan PC 9 ini berada di FA 0/2 dan 0/3. Nih, 0/2 dan 0/3 makanya itu interface rank-nya FA 0/2 sampai dengan 3. Lalu Swiss port mode access, lalu Swiss port access VLAN 10. Nah, dia di VLAN 10. Nih, dia berada di VLAN 10. Lalu snipping tree for device ya. Ini fungsinya ini teman-teman. Di sini kan ada hijau-hijau segitiga. Sebelum hijau-hijau segitiga ini dia itu bulat-bulat. Nah, butuh sekitar 40 detik untuk dia menjadi hijau. Makanya itu dia pakai tools ini untuk bisa langsung dia ke hijau ataupun bisa langsung aktif seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya interface rank maaf teman-teman, interface rank FA 0/6 dan sampai 0/7 itu berada di VLAN 20. Ini teman-teman, FA 0/2 dan maaf, FA 0/7 dan FA 0/6 itu berada di VLAN 20, tepatnya di PC 13 dan PC 12. Maka dari itu sama kode seperti tadi, Swiss port mode access, Swiss port VLAN-nya VLAN 20, lalu kita aktifkan supaya dia langsung aktif. Lalu selanjutnya kita memberikan interface rank FA 0/4 sampai 0/5. Ini teman-teman. PC 17 dan PC 18 ini berada di VLAN 30 dengan FA 0/4 dan 0/5. Maka dari itu kita tulis 0/4 sampai 0/5. Kodenya sama seperti tadi, teman-teman. Dia berada di VLAN switch port access VLAN 30. Setelah itu kita menginterfacekan FA 0/1. Maaf teman-teman, ini FA 0/5 mode terang. Nah, karena dia di FA 0/5. Lalu kita ke core SP2-nya. Nah, sama kita membuat VLAN-nya terlebih dahulu dengan VLAN 10, VLAN 20, kita membuat nama terlebih dahulu, VLAN 30. Setelah itu kita masuk ke interface FA 0/3-nya ini, FA 0/3-nya, lalu kita switch terung dia tidak bisa di mode terang langsung, dia harus ada enkapsulasinya dulu, baru dia bisa di switch mode terang. Seperti itu teman-teman. Lalu kita ke interface FA 0/6-nya. Ini teman-teman. Kita mode terang, lalu kita masukkan IP routing. IP routingnya ini untuk membuat interface VLAN 10
dengan IP address-nya 192.168.10.1, subnetmasknya 255.255. Setelah kita membuat di setiap VLAN-nya, kita membuat DHCP-nya. Fungsinya ini adalah untuk nantinya dia akan otomatis memberikan IP DHCP tersebut. Nah, lalu setelah itu kita membuat IP DHCP port VLAN 10-nya. Nih kita masukkan teman-teman. Dia nanti akan mendapatkan DNS servernya itu adalah di 192.168.90.2. Lalu di VLAN 20-nya nanti sama. Dia akan masuk ke 192.168.90.2. Lalu di VLAN 30-nya dia nanti sama DNS servernya. Dengan IP-nya networknya itu 192.168.30.0 dengan subnet masknya 255.255.255. Seperti itu teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita akan memberikan IP kepada PC-PC tersebut sehingga PC tersebut bisa berkomunikasi dengan PC yang berada di VLAN-VLAN yang lainnya. Contohnya VLAN 10, 20 dan 30. Kita berikan IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nih, PC 8 yang berada di VLAN 20 itu IP-nya 192.168.10.2. Ini benar teman-teman. Berada di VLAN 20 dengan subnetnya 255.255.255. DNS servernya 192.168.90.2. Berarti DNS server yang kita berikan itu adalah sudah sesuai. Lalu di PC selanjutnya, nah sama dia akan berurutan PC-nya karena dia berada di satu VLAN teman-teman. Maaf teman-teman, ternyata PC di VLAN 10 yang PC 10 dan PC 11 itu belum masuk ke dalam codingan tersebut. Kita masukkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nih kita masukkan dulu teman-teman. VLAN 10-nya VLAN 20 lalu kita masukkan INT rank FA. Kita lihat teman-teman, dia ini berada di FA 0/1 sampai 0/2. Jadi di sininya kita kasih 0/1 sampai 2.
VLAN 10 SWACC, oh, maaf. Nah, aduh, SPANI NG SPANI. Oh, maaf teman-teman, ini N-nya kurang satu. Nah, ini teman. Lalu kita masukkan INT FA. Ini PC 20 sama PC 30-nya berada di 0/4 kan. Oke. 4 sampai 5. Ada VLAN 30. Oke. Lalu kita ke kita masukkan kode yang ini teman-teman. Lalu kita masukkan lagi ke Nah, dah. Setelah itu kita berikan, kita coba lagi teman-teman. Nah, PC 10 ini sudah mendapatkan IP DHCP-nya di VLAN 10. Lalu kita coba PC selanjutnya. Nah, dia PC sudah mendapatkan ID servernya juga sama. Lalu kita ke VLAN 20. Nah, VLAN 20 dia IP-nya 192.168.20.2 dengan subtempatnya 2555.255.255.0. Ini adalah berada di /24. Lalu gateway-nya 20.1 sudah sesuai. DNS servernya itu sama di 191.168.90.2. Nah, kita coba di sudah sesuai.
Nah, ini teman 30.2. Nah, IP-nya sudah sesuai semua ini. Lalu selanjutnya kita akan mengetes ataupun mengepingnya. Kita akan mencoba mengeping di PC di VLAN yang berada di PC 20. Nah, artinya PC yang berada di VLAN 10 ini sudah bisa berkomunikasi dengan VLAN 2 PC yang berada di VLAN 20. Kita coba sekali lagi teman-teman. Kita coba di VLAN 30. Nah, teman-teman, di PC 10 itu sudah bisa berkomunikasi dengan PC 20 dan PC 30. Lalu kita coba di PC 20 apakah dia bisa berkomunikasi dengan PC 10 dan PC 30. Coba dong. Kita coba ping ke PC ke VLAN 10. Nah, PC 20 sudah bisa mereply dari PC yang berada di VLAN 10. Lalu kita coba di PC 30. Nah, di VLAN 30 juga sudah bisa berkomunikasi. Artinya PC yang berada di VLAN 10, 20, 30 ini sudah bisa saling berkomunikasi dan bisa saling mereply. Dan dua ini sudah berhasil ataupun sudah berjalan dengan semestinya. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.